Inter Milan telah meraup sebesar 55,18 juta euro dari Liga Champions sejauh musim 2024-25 ini. Media Italia, Calcio e Finanza merinci pendapatan yang telah dikantongi Nerazzurri setelah pertandingan ketiga melawan Young Boys kemarin. Bukan rahasia lagi bahwa berpartisipasi di Liga Champions sangat menguntungkan bagi klub. Itulah mengapa klub-klub papan atas di Serie A dan liga-liga Eropa lainnya melihat kualifikasi untuk kompetisi tersebut sebagai salah satu target prioritas mereka di setiap musim. Inter telah berpartisipasi di Liga Champions dalam 7 musim terakhir. Inter selalu mencapai babak sistem gugur sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih pada tahun 2021. Dalam kampanye 2022-23, Inter bahkan melaju hingga final Liga Champions. Kali ini berbeda. UEFA telah memperluas format kompetisi dari 32 tim peserta menjadi 36 tim. Perluasan format ini berarti lebih banyak pertandingan untuk tim, dan juga tentunya meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Kemarin, Inter mengalahkan Young Boys dalam pertandingan ketiga mereka di League Phase Liga Champions. Itu berarti bahwa Nerazzurri belum terkalahkan dalam kompetisi klub papan atas Eropa itu setelah hasil imbang melawan Manchester City dan 2 kemenangan atas Red Star dan Young Boys meningkatkan total bonus yang telah dijamin Inter sejauh musim ini. Inter kontra Juventus akan dihelat akhir pekan ini di San Siro, menjadi pekan yang ditunggu-tunggu karena banyak publik mengatakan dua tim ini menjadi favorit untuk memenangkan Scudetto selain Napoli. Inter diketahui baru saja kehilangan Carlos Augusto yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Young Boys. Sebelumnya tim Simone Inzaghi sudah harus menelan pil pahit saat mengetahui bahwa Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu cedera ketika pertandingan baru berjalan 13 menit di Olimpico, Roma. Sementara itu dari sisi Juventus, mereka akan berangkat ke Milan tanpa Douglas Luiz. Ditambah sebelumnya diketahui bahwa Gleison Bremer, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, dan Toun Koopmeiners sudah cedera lebih dulu. Hal ini juga yang dikatakan surat kabar Gazzetta dello Sport, bahwa ini sangat mengganggu performa kedua tim baik itu di Serie A maupun Liga Champions. Inter juga menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Achraf Hakimi dalam wawancara panjang yang diberikan kepada Geki Italia. Diwawancarai untuk menelusuri kembali karirnya, pemain sayap asal Maroko ini tentunya memulai dari pengalamannya di Real Madrid, kemudian Borussia Dortmund dan Inter hingga tiba di Paris Saint-Germain. Di Madrid saya bersenang-senang karena saya masih sangat muda dan itu adalah impian saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Saya hanya tahu saya harus menyerap sebanyak mungkin dari sekelompok juara yang menjadi referensi bagi saya. Bagi saya itu mewakili konsistensi, keteraturan dalam permainan dan waktu bermain, membuatku merasa penting dalam sebuah tim. Inter tempat yang menyatukan saya di kalangan elit dengan membawa nama saya ke level tertinggi. Juga di sana saya menjadi juara Italia. Paris sungguh luar biasa. Saya berada di salah satu momen terbaik karir saya di sini, dan di ibu kota Prancis saya terus menyesuaikan pengalaman yang saya alami bersama Nerazzurri. Menuntaskan misi mereka untuk mengamankan 3 poin usai membekuk Young Boys dengan skor tipis 1-0 pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024-25 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari WIB. Marcus Thuram menjadi pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Young Boys berkat gol telatnya di masa injury time. Tanpa diperkuat sejumlah pemain bintang, armada Simone Inzaghi benar-benar berjuang keras untuk mengalahkan Young Boys di lapangan sintetis. Bahkan Nerazzurri sempat keteteran di awal babak pertama. Inter mendapat peluang mencetak gol melalui penalti Marko Arnautovic. Namun sayangnya, Arnautovic gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo, lantaran sepakannya berhasil ditepis oleh kiper Young Boys. Beruntung, Thuram akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan Inter di menit 93. Hasil ini membuat Nerazzurri belum terkalahkan di League Phase Liga Champions, dengan mengoleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan sekali hasil imbang.
Inter kini naik ke posisi 7 klasemen sementara Liga Champions, sedangkan yang Baus terpuruk ke posisi 35. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dinobatkan sebagai pemain terbaik, MVP, melawan yang Baus pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Barella dinilai berperan besar membantu Inter Milan mengalahkan yang Baus dengan skor 1-0. Sebagaimana dilansir FC Internews, panel teknis UEFA menggambarkan peran besar Barella di laga ini sebagai berikut. Dia selalu solid, konsisten menemukan posisi yang sangat bagus di lapangan antara bertahan dan menyerang. Dia selalu mendominasi dalam duel dan merupakan pemimpin yang baik di lapangan dengan umpan-umpan yang tepat. Setelah menerima penghargaan tersebut, Barella langsung menggelar sesi wawancara dengan Inter TV, memberikan pendapatnya tentang jalannya laga. Kami tidak memaksimalkan peluang, dan kepercayaan diri mereka meningkat, ujar Barella. Namun, pada akhirnya kami meraih kemenangan penting melawan tim yang sedang dalam kondisi bagus. Tidak pernah ada pertandingan yang mudah di Liga Champions, dan ketika pertandingan menjadi rumit, sulit untuk kembali ke jalur yang benar. Namun, kami berhasil melakukannya dan merasa senang. Kami tahu akan sulit bermain di lapangan ini, lapangan sintetis, yang lebih sering digunakan yang Baus daripada kami. Jadi, kemenangan ini sangat penting. Saya pikir kami pantas mendapatkan 3 poin. Terakhir, mengenai kegagalan Arnautovic mengeksekusi penalti, Barella mengatakan, "Begitulah sepak bola. Anda bisa saja gagal mengeksekusi penalti, tetapi kami tetap fokus dan menciptakan lebih banyak peluang. Sekarang, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya." Inter Milan sukses mengalahkan yang Baus dengan skor tipis 1-0 pada matchday ketiga League Phase Liga Champions 2024-25 di Stadion Wangdorf, Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Marcus Thuram di masa injury time, tepatnya di menit 90+3. Usai laga, pelatih Inter, Simone Inzaghi merasa bangga dengan mentalitas timnya yang menunjukkan sikap optimis di lapangan hingga akhir laga. Itu adalah pertandingan yang rumit melawan tim yang begitu termotivasi di lapangan, tetapi Inter menunjukkan semangat luar biasa untuk meraih 3 poin penting. Setiap pertandingan di Liga Champions sulit, tim Italia terakhir yang bermain di sini semuanya memiliki masalah, ujar Inzaghi, seperti yang dilansir dari Inter-It. Namun, kami menunjukkan semangat yang sesungguhnya dan menciptakan banyak peluang. Kami tetap optimis sampai akhir dan menang dengan pantas.